Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah, tetapnya iman dan Islam dalam diri dan dalam jiwa kita, nikmatus siha wal afiyah, kemudian nikmat rohah wal farah senantiasa kita syukuri, karena dengan kita bersyukur insya Allah nikmat Allah akan senantiasa ditambahkan pada kita. Memasuki bulan Muharram, bulan yang identik dengan keramat, bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ini tidak lain dan tidak bukan karena memiliki berbagai keutamaan, memiliki berbagai fadilah, karena pada bulan itu pula beberapa nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, diangkat derajatnya dan diselamatkan dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagaimana kita bisa meraih, memperoleh kemenangan, kemudian kita juga bisa memperoleh keberkahan di bulan Muharram yang dimuliakan ini. Para masyayikh kita, para ulama mengajarkan kepada kita, ini juga sudah sangat-sangat masyhur di masyarakat kita. Ketika di bulan Muharram atau lebih dikenal dengan bulan Surat, banyak sekali diadakan peringatan-peringatan tahun baru, santunan anak yatim, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang semuanya insya Allah itu bersifat positif. Tapi bagaimana sesungguhnya kita dapat memperoleh, meraih kemenangan dan keberkahan pada bulan Muharram ini? Syekh Abdul Hamid ini mengajarkan dalam kitabnya Kanjun Najah Wasyurur bahwa bagaimana cara kita meraih kemenangan, bagaimana cara kita memperoleh keberkahan, bagaimana kita mengisi bulan Muharram itu ini dengan melakukan 10 kesunahan. Ditambahkan dengan 2 kesunahan, ini akan lebih sempurna. Sehingga ada 12 kesunahan yang sebaiknya kita lakukan dalam rangka memperoleh keberkahan dan kemenangan di bulan Muharram ini, agar 1 tahun ke depan dan di tahun-tahun berikutnya kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan dalam memperoleh semua itu? Ini kita bisa melihatnya di kitab Kanjun Najah Wasyurur wa ada sum sholli sil zur'aliman. Yang pertama adalah kita melakukan puasa. Pelaksanaan puasa ini lebih identik, lebih sering dan lebih diutamakan dilaksanakan khususnya pada tanggal 10 di bulan Muharram itu, sehingga kita kenal dengan istilah puasa sunnah Asyura. Karena apa dengan itu? Puasa Asyura ini sesuai dengan keterangan yang kita pahami bahwa puasa 1 hari di bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10 ini, mendapatkan keutamaan dan fadilah seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun. Selain itu kita juga disunahkan untuk sholli, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ada sil, yakni silaturahim, kita kembali merapatkan, kita kembali mengeratkan tali persaudaraan kita, saudara-saudara kita yang selama ini mungkin karena kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, dengan urusan duniawi kita, dengan urusan keluarga kita, sehingga kita belum sempat bersilaturahmi pada saudara-saudara kita. Sempatkan di bulan ini, karena bulan ini bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, agar kita memperoleh kemenangan. Nah, kemudian ada zur'aliman. Gunakan pula kesempatan Muharram ini agar kita memperbanyak
memperbanyak sowan, memperbanyak silaturahim terhadap para ulama khususnya dan para masyayikh lebih khusus lagi, zur aliman. Nah, kemudian selain itu beberapa sunnah yang lain nanti ada waroksal yatimi wamsah. Kita juga disunahkan untuk mengusap, untuk memegang kepala anak yatim. Bukan hanya sekedar memegang, tetapi kita diajarkan untuk lebih menyayangi mereka, untuk peduli dengan mereka. Karena apa? Karena mereka hidup sebetulnya bukan hanya di bulan suram. Sehingga sebenarnya untuk peduli kepada mereka, untuk lebih memperhatikan mereka dan menyantuni mereka sebetulnya tidak hanya dibutuhkan ketika di bulan Muharram saja. Akan tetapi karena di bulan Muharram ini terkhusus pada tanggal 10 ini memiliki keutamaan yang luar biasa, maka hal ini lebih ditekankan, lebih disunahkan. Kemudian yang lain ada nakuzufri, memotong kuku, membersihkan dan memotong kuku. Yang kita pahami dalam kesunahan memotong kuku ini kadang juga kita tidak begitu memperhatikan. Pokoknya begitu potong kuku ya potong kuku saja. Padahal ada kesunahan, ada kebaikannya ketika kita memotong kuku. Ini diawali dengan jari telunjuk tangan kanan, dilanjutkan ke arah kanan, kemudian dilanjutkan pada tangan kiri. Ini kelingking kiri ya, kemudian ke kanan. Dan pada kaki kita ini disunahkan juga dari arah kiri kemudian ke kanan. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah, kemudian sunahan-sunahan yang lain juga ada dengan watasodak, memperbanyak kita bersedekah. Ini tentunya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, biqadril imkan. Selain itu juga wahtasil, mandi. Ini juga sunahan yang perlu kita lakukan, khususnya adalah di tanggal 1 sampai 10 di bulan Muharram itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang diajarkan oleh para masyayikh kita adalah waqra'il ikhlas al-famarrah. Ini membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Inilah bagaimana cara yang dicontohkan oleh para ulama kita, para masyayikh kita untuk bisa memperoleh kemenangan, bisa memperoleh keberkahan dengan tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.